Sebanyak 101 calon pekerja migran Indonesia atau PMI dipulangkan secara resmi oleh Menteri Tenaga Kerja Ida Fauzia Minggu sore. Pemulangan ini sebagai bentuk respon cepat Kementerian Tenaga Kerja atas permintaan para pekerja migran yang menginginkan pulang ke daerah asalnya. Mereka merasa tidak ada kepastian keberangkatan ke luar negeri menyusul pandemi COVID-19 yang kian meluas di seluruh dunia. Para pekerja migran ini dipulangkan dari penampungan PT Sentosa Karya Aditama di kawasan Jatimulia, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Mereka akan dipulangkan ke daerah asal seperti Indramayu, NTT, Cilacap, dan lainnya. Menteri Tenaga Kerja Ida Fauzia mengatakan pemulangan ini sebagai upaya pencegahan dan memutus mata rantai penyebaran pandemi COVID-19. Ada permintaan dari anak-anak yang minta mereka dipulangkan. Sejak tanggal 20 Februari yang lalu, kami mengeluarkan peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang melakukan penundaan sementara penempatan PMI di luar negeri. Ini tidak lain dan tidak bukan adalah demi memberikan perlindungan kepada CPMI maupun PMI kita. Ini pandemi global, semua negara, hampir 200 lebih negara mengalami hal yang sama. Para calon pekerja migran ini rencananya akan ditempatkan di Malaysia, Singapura, Taiwan, dan Hong Kong. Nantinya saat tiba di daerah asal masing-masing, para pekerja migran diharapkan melakukan isolasi mandiri selama 14 hari karena mereka berstatus orang dalam pemantauan. Ahmad Bismajid, Jakarta TV. Ibu Menteri, kondisi saat ini kan kita tidak tahu sampai kapan begitu ya Bu ya, masih terus saja bergulir. Kemudian juga sampai saat ini masih beberapa banyak dari pihak pengusaha ataupun industri yang lainnya mem-PHK-kan karyawannya begitu. Kemudian bagaimana koordinasi pihak Kementerian Ibu ini terhadap pengusaha ini dalam mengantisipasi untuk adanya korban PHK ini yang akan ada lebih banyak lagi begitu? Ya, Mas Isa, kalau lihat data, memang data menunjukkan bahwa saya berterima kasih kepada teman-teman pengusaha yang benar-benar PHK itu menjadi alternatif terakhir. Kalau lihat data, memang mereka yang dirumahkan itu jumlahnya lebih besar ya, 85%. Yang sudah melakukan PHK ya sekitar 15%. Ini kami ingin mendorong terus agar dialog, kemudian dialog itu terus, kami berharap dialog yang dilakukan antara pengusaha dan pekerja terus dilakukan, dan kami akan terus membuka ruang dialog. Kami melakukan pendampingan untuk membantu perusahaan mengatasi permasalahan terkait dampak COVID-19 ini. Setiap hari banyak di kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Saya yakin juga di dinas-dinas ketenagakerjaan teman-teman yang menyampaikan kondisi perusahaannya, kemudian dijembatani untuk membangun dialog dengan teman-teman pekerja. Ini tiap hari, meskipun kerja dari rumah, tapi kami masih banyak sekali yang datang ke kantor yang mengkonsultasikan berbagai persoalannya. Kami juga mendorong kepada perusahaan benar-benar, sekali lagi tadi saya katakan, mengupayakan dengan sekuat tenaga mencegah untuk tidak melakukan PHK. Banyak hal yang masih bisa dilakukan, misalnya mengurangi upah atau fasilitas pekerja tingkat atas, mengurangi shift kerja, membatasi atau menghapuskan kerja lembur, mengurangi jam kerja, mengurangi hari kerja, kemudian meliburkan atau merumahkan pekerja secara bergilir untuk sementara waktu. Ini yang banyak dipilih oleh teman-teman perusahaan. Kemudian memberikan pensiun bagi yang sudah memenuhi syarat. Jadi Kemenaker melakukan koordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan di daerah untuk melakukan pemantauan, pendataan, serta pendampingan terhadap perusahaan yang mengalami masalah ketenagakerjaan di saat pandemi ini. Jadi data yang kami himpun itu adalah data yang diperoleh oleh teman-teman Dinas Ketenagakerjaan yang melakukan pemantauan dan pendataan. Kami berterima kasih sekali kepada teman-teman Dinas Ketenagakerjaan yang melakukan pemantauan, pendataan, sampai pendampingan. Baik, Ibu, ini kan pasti menjadi sebuah pekerjaan rumah bagi Kementerian Ibu begitu dalam kondisi seperti saat ini begitu ya. Mungkin ada rencana dari pihak Kementerian Ibu sebagai langkah alternatif dan antisipatif dari keadaan PHK seperti ini, Ibu. Ya, saya kira tadi ya, kami berharap agar pengusaha
langkah alternatif dan antisipasi agar tidak terjadi PHK tadi Mas, mengurangi upah, mengurangi shift kerja, membatasi menghapus kerja lembur, mengurangi jam kerja. Itu yang saya sampaikan tadi, itu sebenarnya kami berharap menjadi pilihan. Sekali lagi PHK itu menjadi pilihan terakhir. Dan ada banyak lagi misalnya upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Pengalian Mas, tenaga kerja pada sektor usaha yang tertekan kepada sektor yang mampu bertahan. Kemudian kami juga melakukan program Kartu Prakerja, saya kira akan sangat strategis untuk bisa kita lakukan untuk meningkatkan skilling, upskilling maupun reskilling. Tapi juga ada social safety net yang akan kita berikan kepada teman-teman pekerja. Baik, Ibu, saat ini kan kondisinya adalah ada yang di PHK, ada yang di PHK, ada yang diberhentikan. Namun saat ini juga masih ada beberapa sektor yang masih bekerja di lapangan seperti di tengah wabah seperti ini. Kemudian apakah upaya dari perlindungan dari pihak Kemenaker ini terhadap pekerja-pekerja yang saat ini masih bekerja, Ibu? Kami sudah lama memberikan surat edaran kepada gubernur untuk disampaikan pada stakeholder terkait dengan perlindungan kepada pekerja yang masih tetap beroperasi karena termasuk industri strategis itu dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Ini mutlak harus dilakukan. Dan kita terus mengedukasi kepada semuanya agar protokol kesehatan ini benar-benar dilakukan. Menggunakan masker, menjaga jaraknya mesti diatur dengan baik, menyediakan tempat pencuci tangan atau hand sanitizer. Ini saya kira protokol yang wajib harus diberlakukan di perusahaan-perusahaan atau industri yang masih tetap beroperasi. Seperti kita saat ini yang masih bekerja di tengah wabah ini ya Bu? Ya, betul. Ibu, ini kan ada sekitar 1,2 juta orang yang mungkin ini lebih kehilangan pekerjaan. Apa yang akan dilakukan Kemenaker? DKI ini adalah penyumbang terbesar pekerja yang di PHK atau dirumahkan. Tapi yang terutama yang dirumahkan, tertinggi itu ada di Jakarta. Jadi apa yang kami lakukan? Kami program Kartu Prakerja itu kami realisasikan agar bisa tadi saya katakan memberikan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi. Kemudian di situ juga ada social safety net yang akan kita berikan. Jadi memang skemanya berubah dari dulu yang awalnya desain awalnya itu pelatihan itu lebih besar biaya pelatihannya, sekarang biaya insentifnya lebih besar. Jadi memang karena kebutuhan teman-teman sekarang ini, terutama bagi teman-teman yang dirumahkan, yang tidak diberikan upah, kebutuhannya adalah mereka bisa survive di era pandemi ini. Itu Mas. Kemudian yang kedua, kami juga terus melakukan refocusing anggaran yang ada di Kementerian Ketenagakerjaan untuk menangani teman-teman pekerja yang dirumahkan atau di PHK. Tadi program-programnya padat karya, kemudian terapan teknologi tepat guna, program tenaga kerja mandiri. Ini sebenarnya program ini reguler kami lakukan, tapi kami menyesuaikan dengan kondisi COVID-19 ini. Kita lebih arahkan untuk teman-teman yang ter-PHK atau dirumahkan, terutama yang ter-PHK. Kalau dirumahkan kan kita masih berharap teman-teman bisa bekerja kembali kalau kondisinya normal. Jadi program-program yang ada secara reguler kami lakukan, akan kami terus lakukan dengan mengarah tadi kepada teman-teman yang di PHK. Di luar program Kartu Prakerja kami kalau kondisinya normal, program pelatihan vokasi akan kami lakukan di balai latihan yang dimiliki oleh Kementerian Ketenagakerjaan atau yang dikelola oleh teman-teman pemerintah daerah. Ini akan terus kami lakukan dan kami sesuaikan dengan kebutuhannya sekarang. Itu, Mas. Baik, Ibu, kalau kita berbicara mengenai masalah banyaknya orang yang dirumahkan, kemudian juga di PHK, dan saat ini masih terus bertambah begitu, dan kita memang harapannya adalah
untuk menekan jumlah pengangguran begitu ya Bu ya. Ya. Apa strategi Kemenaker ini untuk mengantisipasi lebih banyak lagi orang yang terkena dampak ini Bu? Ya, kalau data kan memang saya katakan lebih banyak yang dirumahkan kan. Jadi kita kalau data yang ada memang sekitar 15% itu adalah mereka yang di PHK. Selama ini memang sementara ini kita arahkan mereka untuk mendapatkan manfaat dari program Kartu Prakerja. Di samping itu, bagi teman-teman yang ter-PHK yang tidak mendapatkan manfaat program Kartu Prakerja, kami akan meneruskan program yang secara reguler kami lakukan. Tadi melakukan pelatihan di BLK-BLK. Alhamdulillah selama ini BLK-BLK yang dikelola oleh Kementerian Ketenagakerjaan 60-70% mereka diterima di pasar kerja. Artinya kalau dulu memang lebih banyak kita arahkan untuk pencari kerja, teman-teman pengangguran yang sebenarnya mereka punya pendidikan yang cukup bagus, tapi butuh keterampilan lebih, butuh peningkatan kompetensinya. Nah sekarang memang kami arahkan lebih banyak, nanti akan kami arahkan untuk memberikan layanan kepada teman-teman yang ter-PHK. Dan tadi juga program-program reguler akan kami sesuaikan dengan kondisi saat ini. Program-program padat karya sudah berjalan beberapa minggu ini, program padat karya dengan bentuk yang berbeda, penyemprotan disinfektan di kawasan industri, kemudian di gerbang desa, ada insentifnya bagi teman-teman yang melakukannya. Kemudian padat karya produktif ini menyasar pada masyarakat desa dan korban PHK. Jadi kami akan memanfaatkan, kami punya BLK komunitas, ada 1.113 BLK komunitas. Kemudian BLK tadi yang saya katakan, BLK pemerintah pusat, pemerintah daerah, kami akan maksimalkan kerja BLK ini untuk menekan sedemikian rupa angka pengangguran kita. Sehingga teman-teman yang ter-PHK mendapatkan manfaat dan bisa diterima di pasar kerja, atau kalau mereka memilih berwirausaha, maka pilihannya kami sediakan. Tadi kita sempat bahas di tengah wabah COVID-19 ini banyak sektor yang terdampak begitu. Tadi kita sudah sebutkan juga ada perhotelan, kemudian juga pariwisata, retail juga ya Bu ya. Namun dari yang Ibu lihat, dari sisi Ibu lihat sendiri, sektor apa lagi sih Bu yang saat ini kondisinya rawan begitu terdampak akibat COVID-19 ini? Sektor itu tadi, ini kan juga berdasarkan data ya, apalagi sektor pariwisata ya, itu terdampak dari Januari mereka sudah terdampak COVID-19. Ketika kita belum mengalami pandemi, ketika negara-negara misalnya Tiongkok itu wisatawan mancanegara itu kan banyak dari Tiongkok. Sejak Januari, Bali, kemudian Sulawesi Utara, kemudian Kepulauan Riau itu terdampak sekali. Kami juga sudah melakukan dialog dengan teman-teman sektor pariwisata. Memang kami melihat sendiri bahwa ini sektor yang paling terdampak. Ini saya yang menarik nih, Mas Ishak. Kalau di sektor pariwisata ini memang lebih banyak mereka memilih untuk perumahan. Dengan harapan begitu kondisinya normal, mereka bisa mempekerjakan kembali teman-teman yang dirumahkan tersebut. Saya kira memang pilihan yang kalau merekrut baru tentu membutuhkan waktu, meningkatkan kompetensinya, itu juga butuh waktu tersendiri. Kalau teman-teman yang sudah bekerja, tentu akan sangat mudah bagi perusahaan atau industri tersebut untuk survive kembali. Skillnya sudah ada dan tidak perlu adanya pelatihan-pelatihan lagi karena memang sudah ada sebelumnya begitu ya Bu ya.